Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Baru sampai serum nih. Serum ya. Nah, Abis itu sunscreen. Sunscreen. Sunscreen Ya itu oke. sunblock. Sunblock. Nah itu minimal. Kalau dulu mungkin 25 SPF yang kan suka ada tulisan Ada tuh. SPF. Nah, ya kan. Mungkin dulu tuh 30 boleh, sekarang itu disarankan minimal 40. Sore ini kita sore pas siang nih dok ngomongnya. Siang ini ya. Siang ini kita kedatangan nih sesuai dengan janji saya yang tadi, kita kedatangan satu dokter yang cantik. Kenapa dia cantik? Karena saya sama dokter Jaya itu dua-dua bukan cantik dan karena kita berkumis. Yang ini nggak berkumis karena seorang dokter wanita tapi memang begitu cantiknya. Selamat siang Dokter Vivi Mutia. Selamat siang Mas Franky. Nah ini Dokter Vivi Mutia ini kalau di grup disebutnya Vimut. Vimut. Oh. Betul ya, Vi ya? Betul. Saya panggil dia, mau panggil dokter juga karena ini di SMA nih kebetulan junior saya dok. Junior. Tapi junior yang udah bisa jadi dokter dan duitnya banyak. Amin aja. Nah, saya senang jawaban yang kayak gitu tuh. Iya dong. Ada masalah apa, kalau yang bagus kita aminin, kalau yang jelek kita bilang bukan gua tuh. Betul. Bisa aja Oke. Mas Franky. Panggil nama aja, Dokter Vivi ya. Iya. Nah, ya, tapi tergantung mulut sini. Kadang-kadang ntar bisa panggil dok, panggil Vi gitu karena udah kebiasaan panggilnya namanya langsung. Dokter Vivi ini adalah seorang praktisi di bidang kecantikan dan dia seorang dokter yang mempunyai punya beberapa klinik. Ya, begitu ya, Dokter Vivi ya. Yang lumayan istilahnya cukup tersebar di Santero Jakarta lah ya. Nah, nggak perlu berlama-lama, saya kenalin juga yang sudah nggak perlu dikenalin, Dokter Jaya. Ya. Ini sohib, udah tekan kontrak sampai mati katanya. Guru saya juga. Oh, guru. Guru. Ya, kalau buat Tapi saya, masih awet muda, jadi nggak ketahuan kan kalau. ya kan kita nggak tahu diapain sama Dokter Vivi, gitu kan? Jangan-jangan pasien deh. Ya itu nanti kita mesti bedah buku daftar tamu tuh. Oke. Nah, jadi ini kedatangan sama Dokter Vivi Mutia gitu ya. Iya. Kemudian Dokter Jaya. Sebenarnya sih hari ini saya mau istirahat nih. Tapi karena yang datang nih seorang yang cantik dan urusannya kecantikan, saya mau tanya. Saya bisa dibikin cantik kan, Dok? Ya kalau di klinik saya itu juga banyak juga cowok yang datang. Nah, itu Banyak. Franky. Yang Tapi benar bukan nih. kecantikan, Eh. kegantengan. Oh, Nah, ini dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar nih ya? apanya? Nggak, soalnya gini. Hmm, Tadi ngomong kecantikan, uh-uh. itu benar bahasa Indonesianya, Dok. Tapi kalau bilang kegantengan, Nggak ada. itu dalam tanda kutip itu artinya, Bohong, sebenarnya nggak ganteng Franky. nah, itu kegantengan tuh artinya terlalu ganteng. Gitu Oh kan? iya betul. Enggak, artinya itu kegantengan tuh klaim. Nah, Ngerasa lebih ganteng padahal enggak gitu loh. ya makanya, Oh, gini kan kegantengan loh. Gitu. Iya. Sok ganteng ya. kayak kegantengan aja loh gitu kan. Nah, jadi ini saya tuh makanya mesti hati-hati nih, Dokter Vivi, Dokter Jaya. Saya kalau puji orang mesti dicermati baik-baik. Kadang-kadang orang tuh salah persepsi dengan saya punya omongan. Saya bilang, wah lu fotogenik. Dan banyak orang seneng loh saya bilang fotogenik. Dia nggak tahu apa ungkapan saya terbaliknya itu. Tapi Ada dokter Jaya udah pernah saya kasih itu. Vivi belum tahu. Elah. Jangan bangga kalau saya sebut fotogenik. Enggak, dari tadi belum disebut. Karena saya nggak bilang dokter Vivi fotogenik. Jadi kalau sampai ada saya bilang, lu fotogenik lo, jangan bangga. Pernah kan saya kasih tahu dok ya? Nah. Karena sesungguhnya tidak cantik.
Cantiknya karena Benar. 360, kamera 360. Frankie. Kalau dibilang fotogenik itu kan artinya lu punya muka lebih cakep daripada aslinya. Iya, kalau di kamera. Jadi jangan lihat aslinya. Iya. Gitu. Nah saya mau tahu nih. Kemarin di podcast kemarin tuh sama Dokter Jaya tuh ngobrol masalah definisi cantik, Nah, ya kan? Dia punya skala cantik gitu kan ya. Nah skala cantik saya berdebat sama Dokter Jaya bahwa itu artinya memang ada punya kebiasaan orang beda-beda. Ya contohnya di sini ya, bule-bule ngelihat orang-orang Indonesia tuh eksotis semua, cakep semua. Iya. Bule-bule ngeliatin orang bulenya sendiri biasa aja, tapi kita ngeliatin bule-bule cewek cakep, cantik gitu ya. Iya, betul. Hidung mancung, kulit putih gitu ya. Badannya ngebody. Wah. Satu hal yang berbeda. Jadi kayaknya perlunya memang orang Indonesia itu kawin sama bule, bule kawin sama orang Indonesia supaya mix gitu ya. Nanti ketemunya kayak gimana. Nah, definisi cantik menurut Vivi itu gimana, Vi? Cantik ya. Nah, Kalau definisi saya, cantik itu adalah sehat, sehat. kemudian bersih, ya. Kemudian wajahnya cerah dan menampilkan inner beauty. Oh. Itu aja. nah ini bersih, Frankie. Saya ingat cerita teman saya dulu. Dia kan Wangi juga nggak? Iya. nggak soal bersih nih, Frankie. Hah? Dia tuh mamanya tuh jualan kue, bikin kue di rumah. Biasa jam 2, jam 3 tuh udah bikin kue. 2-3 subuh nih. Iya, subuh Wah. bikin-bikin. Jadi jam 4. Terus sekali waktu dia lihat kalau balik jendela, Frankie. Tidak keluar. Ada orang mukanya bersih, Frankie. Perempuan Bersih. lewat. Artinya nggak ada muka, nggak ada kepala. Bukan ada mata polos. Itu bersih banget. Itu bersih. Itu kejadian itu. Nyata. Kejadian nyata, meskipun dia kagak berani lagi lihat keluar. Sebenarnya- bukan itu kan maksudnya bersih ya. Nah, ya bersih. Itu Nah, polos namanya, bukan bersih. kita gali bersihnya tuh menurut Dokter Vivi itu yang disebut bersih itu seperti apa? Jadi Ya bersih itu artinya terawat. Gitu kan. terawat. Ya. Terus kemudian Ya, kemudian juga maksudnya jerawatnya nggak ada. nggak ada gitu jerawatan. kan. Terus Terus kemudian udah gitu, flek-flek nggak ada. ya flek-flek segala macem. Ya gitu aja. Tapi sih. ngomong-ngomong flek tuh bisa timbul karena apa ya? Karena ini ada flek nih di sini, Dok ya. Sini apa sini sih? Saya lupa nih. Jadi Ada flek. ini di Tuh, pipi sini. Kiri-kiri. Gini. Kiri. Ini flek tau nggak kenapa? Satu ketika ada luka. Dia biasa di tangan nggak pernah iseng, nggak pernah diam, iseng terus seginiin. Lama-lama nggak hilang nih bekasnya nih. Jadi ternyata flek itu bisa timbul karena keisengan tangan. Satu lagi karena faktor dari dalam sendiri ya. Satu Betul. lagi dosa, Frankie. Kalau banyak dosa lagi banyak. Dokter jangan gitu, saya tersanjung, Dok. Kenapa saya bilang tersanjung? Ternyata flek saya cuma satu, berarti dosa saya cuma satu. Kurang pakai topi, Frankie. Iya. Sering main golf kan? Oh, Mm-mm. golf itu nggak sering, Mm. tapi ya banyak. Banyak ya, Dalam bukan setiap sering bulan. ya. Nggak boleh bilang sering. Oke, Vivi juga kan? Golf Iya. juga. Nah, oke. Jadi tadi udah disebutin apa aja tuh tadi definisi cantik tuh artinya terawat, Terawat, terus udah gitu tidak ada noda. jadi bersih Kemudian tadi ya. Bersih, tidak ada peradangan, tidak ada jerawat kan gitu. Nah, Sama satu lagi. Itu sesuai dengan budaya. Tadi yang kan kemarin kita ngomong tuh. nah, Soal ternyata suku berbeda tuh cantiknya Cantik, beda-beda. ya. Hmm. Nah, Iya kan? nah, tapi sebenarnya orang kan ada yang punya bakatnya memang sudah cantik, mm-mm. bersih dan sebagainya. Tapi kemudian kita nggak melakukan perawatan. Mm-mm. Bisa nggak sih orang tuh tanpa dirawat tuh bersih? Bukan bersih, tetap cantik. Dan usia kecantikan itu biasanya tuh yang paling menonjol itu, ya kan? Kita kan bicara cantik tuh kan ada yang kita pernah bilang gini, dulunya cantik. Ya kan? Dulu. Iya dong. Ya kan kita contoh ya. Mm-mm. Kalau Betul sih. kita bilang Celine Dion. Mm-mm. Celine Dion itu kan dulunya cantik. Mm-mm.
Sekarang dia ya ada gangguan di kesehatan sehingga mengakibatkan ada berubah gitu ya. Nah, sekarang yang pertanyaan saya berdasarkan pengalamannya Dokter Vivi ini, cantik itu biasanya itu yang menonjol tuh di umur berapa sampai umur berapa tuh yang biasanya? Cewek itu sebelum 30 tahun. Sebenarnya itu puncak-puncaknya. Artinya perempuan itu sampai 30 tahun tahun tuh. ke atas tuh udah mulai penuaan gitu. Cuma Oke. kalau masyarakat kita zaman sekarang, nah karena 30 tahun tuh kita punya uang gitu kan, jadi akhirnya malah lebih cakep karena mereka perawatan. Oke, jadi ini dilema buat para laki-laki, Dok. Ya, saya bilang dilema kenapa? Kalau kita mau cari jodoh yang sampai umur di bawah 30 tahun, kita masih belum tahu nasibnya setelah 30 tahun, Dok. Gambling ya. Iya kan? Enggak, tapi kalau saya sih ada caranya, Frankie. Kalau mau kayak begituan, kita lihat aja mamanya. Kalau mamanya cantik sampai tua, berarti cantik kayak gitu. Betul. Nah, ini Pintar juga. setengah pinter. Iya. Saya bilang setengah pinter Pintar dong, kenapa? masa nggak pinter Tunggu dosa. dulu. Tadi kan Vivi udah bilang karena banyak duit. Iya. Nah sekarang kalau kita ke Korea, kita lihat kok emaknya cantik tapi anaknya kok begini. Paham kan maksudnya kan? Ya. Karena Tapi emaknya itu tuh udah dioperasi. Bukan begini, Frankie, cara ngetesnya. Ini kawin. Nah, sudah kawin lihat anaknya. Ibunya mancung di baru anaknya pesek, berarti operasi plastik Nah lagi. itu dia, makanya kita tuh jangan lihat emaknya doang. Betul. Ya kan, emaknya kita lihat juga dari segi Anaknya. ekonominya. Ekonomi. Ya kan kalau kita lihat emaknya, emaknya cakep nih, tapi ternyata memang dia orang punya duit nih, orang Koreanya. Iya. Ya udah kawinin deh. Tapi ternyata emaknya hasil operasi plastik, kita dapetin ya kualitas sebelumnya gitu. Seperti contohnya kan kita lihat Madonna tuh. Iya, Dia aja sekarang usianya udah 60 tahun lebih tuh, itu favorit Cantik. saya banget loh. Madonna. Ngomong-ngomong Madonna tuh saya punya album, Madonna punya album saya komplit punyanya. Kalau kita lihat fotonya masa SMA, Hmm. di bawah 30 tahun. Kalau sekarang cantik, padahal malah udah 60 tahun kan. Nah, itu contohnya gitu. Jadi Iya. perawatan itu, teknologi itu dan lain sebagainya itu memang menentukan banget ya. Tapi yang Dan- paling fenomenal sih itu Siapa? Madame de Suga. Ingat gak? Madame Oh. Tussauds. Itu saya nggak berani ngomong, Dok. Enggak. Kenapa gak berani ngomong, kamu pikirannya Iya, kotor? bukan. Itu masalahnya favorit saya juga, Dok. Itu Gitu kan. 64 Dia tahun. nggak berani ngomong, takut ketahuan. Itu favorit saya juga. Soalnya Artinya dia simpen fotonya tuh. artinya gini, kenapa saya bilang favorit? Karena orang-orang seperti Madonna dan tadi ya ibu kita yang di Madame Suga itu orang-orang yang memang punya kualitas hidup yang baik, Iya. gitu Nah, kan? tapi nih ya, yang dengar kita banyak anak muda, dia nggak ngerti kalau Madame de Suga siapa. Apa apa itu? jelasin ya. Iya Aku dong, aja- aku aja ketahuan masih- tuanya nih kita ini. Aku juga nggak terlalu ngerti sih, Ci. Saya tuh gini, Dok. Saya sudah umur 22 tahun tidak mengingkari lah, Dok. Kalau soal umur saya tuh selalu konsisten, umur 22 tahun. Ya kan? Siapa? Saya? Oh, sekarang. Iya, nggak Oh, bohong iya lah. Ya. Saya termasuk golongan yang orang nggak lupa umur, ya kan? Udah pernah dengar belum penjelasan saya orang lupa umur dan nggak lupa umur? Belum. Oke. Vivi, nggak usah ngomong umur sebenarnya deh. Sekarang mau umur berapa? Mau umur berapa? 17. 17. Tahun 2022 umurnya berapa? 2022. Nah, 15. nah ini contoh orang yang lupa umur. Dikerjain gue. Loh, enggak, serius loh. Tahun 2022 saya tanya umur berapa? 15. Baru jarak 2 tahun, Udah lupa. dia udah lupa. Sekarang dia ngomong 17. Nah, saya dari dulu sampai sekarang tuh konsisten. Nggak lupa umur saya. Jadi saya selalu dengan umur 22 tahun. Ya kan? Iya, deh. Jadi saya golongan yang nggak lupa umur, kamu golongan lupa umur. umur. Bener juga ya. Balik ke laptop. Madame de Suga siapa, Frankie? Ayo, Madame de siapa? Suga udah tuh tahu tuh. Pernah dengar. Madame de Aku. Suga itu
mantan kita punya First Lady di zaman tahun pemerintahan Bapak Soekarno Insinyur, presiden kita yang pertama yang membuat negara kita merdeka. Karena tanpa Pak Soekarno, Bung Karno panggilannya, kita masih tetap dijajah Belanda dan Jepang ya. Saya sangat hormat sama beliau dan beliau itu kebetulan punya First Lady, salah satunya adalah yang berasal dari keturunan Jepang. Saya lupa nama. Ibu Dewi. Iya, itu nama Jepangnya. Nama tapi Nemoto. tapi nama Indonesianya Ibu Dewi Soekarno. ya, Ibu Dewi Soekarno itu. Dan kemudian dia mengekspos dalam satu foto di mana Banyak foto, satu album, satu buku kok. di dalam Buku. tadi suruh saya jelasin, sekarang saya jelasin dia lebih tahu. Soalnya kamu korting. Dia korting orang banyak foto. Karena saya nggak baca, kayak nggak nonton sampai habis dokter itu. Udah lupa deh. Nah, jadi menunjukkan bahwa di umur-umur beliau itu masih menunjukkan istilahnya satu daya tarik yang sangat luar biasa. Nah, ini Dokter Jaya tuh tadi bilang satu album. Jadi cara dia ngebacanya gini, halaman pertama, wah gila, wah bagus banget, wah ini. Aku belum lihat Ya kan? album. Sampai halaman terakhir dia bilang, wah habis. Enggak, tapi Albumnya di mana sebenarnya sekarang? ada. Albumnya mana? Saya nggak pernah nonton. Ada. Tapi maksudnya gini, kalau ngomongnya gitu, itu pikiran-pikiran ada porno, Frankie. Karena kamu bilang dia masih cantik, bukan. Masih Sebenarnya cantik. gini, dia itu waktu itu umur 56 kalau nggak salah. Kondisi pada waktu itu dia bodinya masih bagus, kencang. Tapi yang utama dia nampilin itu gambar tato dan segala macam. Jadi itu benar-benar ke album seni, Lukisan album fotografi. itu, dilukis itu. Bukan, dilukis. Itu di foto, tapi fotonya tuh artistik banget. Dan kemudian itu dijual sampai berapa miliar itu pada waktu itu. Ya, pokoknya artinya di sini saya melihat bahwa Tahun berapa itu? Tahun 80-an ya kali ya. 80 90-an. Wah, saya belum lahir, Dok. 80 pas banget SMA ya, lulus SMA. Saya belum lahir. Tapi itu memang betul bagus itu. Jadi benar-benar foto artistik, Frankie. Jadi bukan soal dia nudis atau enggak. Oh, iya. Saya nggak bilang nudis loh, saya bilang masih cantik. Dokter Jaya tuh sangat familiar. Enggak, tapi soalnya kalau dia enggak saya bilang nudis, ini dipikir dia pakai batik, Frankie. Ini bukan ini. Iya. Nah, balik lagi ke laptop. Nah, kita mau ngupas nih. Bagaimana sih? Tadi Dokter Vivi bilang di bawah 30 tuh bener istilahnya suatu hal perempuan itu yang boleh dibilang itu puncak-puncaknya kecantikan. Nah, seharusnya ya artinya kalau lewat ya plus minus lah ya di angka 30 antara menuju 30 dan over 30 sedikit gitu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Jadi gini, di bawah 30 tahun itu cantik tanpa perawatan. Cantik tanpa perawatan. Nggak perlu perawatan. Tapi Tidak perlu perawatan. Nggak perlu Kuncinya perawatan di situ aja ya. udah cantik. Ya. Gitu. Ya maksudnya perawatan dasar lah, Ya, gitu kan. Kalau seperti apa namanya sunscreen gitu. Oh, artinya nggak perlu ketok magic lah ya. Ya, nggak perlu ketemu magic. Terus? Nanti kalau udah 30 tahun ke atas, nah itu kan mulai apa? Ada proses. Ya penuaan lah, lain-lain. Sekarang kan, penuaan tuh apa gitu tuh? Aja. Penuaan tuh apa ya? Yang tampaknya itu seperti apa? Oke. Dan yang dirawatnya diapain gitu? Nah, jadi yang saya tangkap begini, Dokter Vivi ini pinter menangkap segmen, ya kan? Dimana setiap orang pasti mau nggak mau akan melalui usia-usia tertentu dan dia pasti akan melalui perawatan. Penuaan dulu, Dok. Ya. Nah, di mana penuaan. orang yang nggak mau menjadi proses penuaan itu berlangsung lebih cepat atau normal dihambat prosesnya. Dokter Vivi ini. Nah, kita pengen tahu nih terus saya dia tadi dia. Nah, sekarang saya mau uji kamu nih, ujian nih. Kamu waktu itu udah pernah Iya. kenapa orang makin lama kulitnya makin keriput? Kalau menurut teori waktu saya di SMA itu ada dulu saya punya guru angkatan Dokter Jaya, Tri Edi Budi Susilo, dokter sekarang itu bilang turgor selnya berkurang.
Turgor sel itu adalah satu cairan yang menjaga supaya sel-sel itu tetap berisi penuh. Nah, Betul dok ya? ya betul. Oh, Tapi jawaban itu Hah? yang menunjukkan kamu udah mulai Alzheimer, Frankie. Oh, benar, saya memang Alzheimer. Jangan, Enggak, jangan serius. ngomong gitu. Saya udah divonis Parkinson. Masa sih? Benar. Jangan sedih. Kenapa? Itu penyakit namanya keren loh. Daripada ditanya sakit lu apa? Bisulan. Ya ampun. Mendingan kita bilang sakitnya apa? Parkinson. Wah, orang nggak tahu tuh apa tuh. Sakit orang kaya ya. Ya paling kan namanya nama barat lah. Karena terdeteksinya di orang kaya. Nama barat lah gitu kan. Kenapa saya bilang gitu, Frankie? Alzheimer juga kan lumayan. Kamu ketemu si dokter Tribudi kapan? Ya, itu kan, Lama, kan dia ngajarin saya dari tahun 81 sampai 83. Oh, itu berarti yang memori lama itu memang bertahan, Frankie. Hmm. Tapi memori baru hilang. Iya. Bukan Itu hilang karena belum belajar, Dok. Padahal saya udah kasih tahu waktu itu. Iya. Hebat Turgor banget sel ini seperti ya. itu ya. Bukan. Apa? Kan saya udah kasih tahu. Kamu lupa, makanya saya Lupa. bilang kamu Alzheimer. Iya. Nggak apa-apa biar dokter dia jelasin Karena lagi. muka itu sering dicuci tapi nggak pernah disetrika, Frankie. Oh iya. Nah, sebenarnya bukan soal nggak pernah disetrika. Saya proses nyetrikanya itu nggak tahu. Harusnya kita tanya proses nyetrikanya tuh sama sekarang ahli yang biasa bikin Gimana orang caranya main cantik. tripod kan gitu. Nah. Ayo, tadi kayaknya nih pelit sama ilmu nih, nggak mau di spill sedikit-sedikit. Katanya nggak mau serius. Nggak apa-apa, di spill sedikit-sedikit kita mau tahu. Paling nggak gini deh, kan kita sadar ya kalau kita ke klinik kecantikan tuh keluar duitnya banyak. Tapi boleh dong kasih infonya dikit-dikit. Kalau kita nggak punya duit ke ilmu kecantikan yang gimana, paling nggak kita tahulah ngejaga supaya tetap cantik tanpa keluar duit banyak tuh gimana ceritanya, gitu kan? Ya dikit-dikit aja deh, gitu. Jadi kalau pengalaman saya nih di klinik gitu Ya. ya, kalau pasien yang di bawah 30 tahun gitu kan, itu biasanya datang itu bermasalah misalnya jerawat gitu kan. Terus kemudian kalau di klinik saya itu kan ada akupunktur juga. Jadi dia misalnya pengen mungkin pipinya tembem jadi tirus kayak gitu ya. Kalau masalah-masalah keriput memang belum ada kayak gitu. Tapi memang kita ini sudah mulai usia 17 tahun itu sekarang memang harus sudah perawatan. Sudah harus perawatan. Jadi kalau ada jerawatan dengan akupunktur, misalnya sunscreen atau kalau misalnya memang kulitnya kering, jadi dikasih pelembab kan kayak gitu. mulai deh dia keluarin ilmunya dikit-dikit. ya, Nah, gitu aja. Jadi kalau misalkan contoh jerawatan, kita akupunktur, kita tusukin jerawatnya satu-satu gitu. Bukan? Oh, bukan. Oh. Jadi jerawat itu penyebabnya tuh banyak. Bukan faktornya terutama faktor dari dalam kan, kayak hormon gitu ya, atau mungkin juga karena ada juga yang alergi loh. Jadi orang yang alergi dia kalau kayak makan telur gitu ya buntus, terus jerawatan gitu. Dan ada juga yang dia sekarang ini kan banyak ayam itu kan disuntikin ya semuanya. Nah itu kan ini hormon semua itu. Nah jadi itu bisa mengganggu hormon terutama masa puber wanita gitu ya. Nah ya akhirnya bisa jerawatan juga gitu. Jadi penyebabnya jerawat itu banyak. Banyak. Salah satu yang sering itu gara-gara faktor hormon. Hormon satu. Nah, sekarang saya mau nanya, ini mitos atau fakta? Kebetulan kan Vivi Mutia kan katanya keturunan Sunda ya. Bukan. Iya. Istilah beger tahu nggak? Beger. Iya pernah dengar sih. Beger itu artinya lagi orang beranjak dewasa atau apa sih namanya? Akhir balik. Puber. Puber. Oh. Nah, katanya kalau orang lagi puber itu jerawatan. Bener nggak tuh? Bisa. Ini mitos atau fakta nih? Ya bisa. Itu kan memang Hormon. siklus hormon. Terus Hormonalnya satu gitu. lagi, selain hormon apa lagi nih penyebabnya nih? Karena kita kan pengen gini. Jerawat itu kan satu hal yang istilahnya bisa kita hindarin ya. Bisa. Ini bukannya mau nyombong nih. Dari dulu nggak pernah jerawatan nih. Serius nih. Ini Nggak pernah ya. nggak pernah. Jadi yang kedua selain hormon itu
jenis kulit kita. Oke. Kalau kulit kita berminyak, nah terus kemudian kita juga jarang membersihkan muka, ya kan? Jadi akhirnya istilahnya kayak daki-daki lah gitu kan. Nah, kotor. Daki-daki itu jadi menimbulkan peradangan, akhirnya menimbulkan jerawat. Kayak gitu. Dia mendatangkan kuman kan. Kuman seneng kalau sama yang kotor-kotor gitu. Berhasil, Dok. Kita korek. Polusi pengaruh nggak nih? Jakarta kan polusinya lagi parah. Polusi ya. Jadi semuanya. kotor-kotor itu Antioksidan lah itu semua. Antioksidan. Jadi itu makanya kita harus bersihin muka. Ya. Nah, dengan pagi-pagi, ya kan? Kenapa pagi-pagi? Karena malam itu produksi minyak itu banyak banget. Nih, zaman dulu ada lagunya tuh, mandi pagi. Ingat nggak? Kalau biasa. Gimana, Dok? Kalau biasa. Sejuk dingin tidak terasa. Lagunya kan sebenarnya tuh mandi pagi sudah biasa. Buat saya tuh enggak. Mandi pagi tidak biasa. Nggak biasa ya. Okay. Jadi gini loh, kenapa Dok kok harus cuci muka? Padahal kan kita nggak kemana-mana. Nah iya, kan nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Nah, ya itu penyebabnya. Pasti kita produksi kelenjar minyaknya itu kan malam itu juga ada gitu. Malah besar di situ. Nah, dari segi jenis kelamin nih, pengalaman dari Dokter Vivi, perempuan sama laki banyakkan mana yang jerawatan? Oh ya, kalau yang datang klinik kan karena banyakan cewek gitu ya. Jadi kita ngeliatnya cewek. Sebenarnya sih hampir ini ya. Nggak bisa dibedakan dengan jenis kelamin ya. Bisa. Cuman yang cowok dalam tanda kutip lebih cuek. Lebih cuek. Jadi akhirnya dia lebih parah gitu. Cowok itu kasihan kalau jerawatan tuh dia lebih parah. Gitu ya? Iya, karena kan maksudnya dia kan lebih inilah, bukan apa ya, cowok-cowok semua jadi ngomong. Nggak apa-apa. Kita mah cowok. Ya, bener, cuek. Kita mah cowok yang cowok. Daripada diomongin kurang bersih. Enggak, cowok itu Cuek lebih gitu banyak lah. keluar. Lebih banyak keluar. Polusi. Cuek-cuek lah, ya kan. Merokok pengaruh kan? Oh, banget. Nah, itu. Jadi artinya hormon dan faktor luar itu yang menyebabkan kekotoran pada kulit kita. Ya. Dan yang nggak dirawat dengan baik gitu ya. Dan laki-laki kan jarang, Frankie. Laki-laki ngerawat jarang. muka, cuci muka, pakai cuci muka. Jarang. Kalau males. perempuan kan sering-sering kan. Tapi kalau itu dibersihin, Korea segala. itu pada ini semua. Di Korea itu kalau cowok-cowok itu dia pada pakai ini kan. BB Pakai cream. perawatan semua. Pakai Cewek BB lengkap. cream. Enggak, kalau cowoknya pun mereka ngerawat Cowoknya muka. udah. Makanya dia BB cream masih laku nggak sih? Zaman dulu Masih. berapa tahun lalu saya kayaknya orang selalu pulang dari Korea bawanya BB cream gitu ya. BB cream itu Istri kan. saya masih pakai Frankie, sampai Iya, sekarang. itu kan sebenarnya itu ini sunscreen tapi sekaligus foundation. Oke. Nah, sunscreen ini kita tuh perlu nggak sih dapat matahari itu untuk muka ini? Perlu apa maksudnya perlu sunscreen? Artinya di sini yang saya pertanyaan saya adalah kalau orang Perlu mana yang lebih matahari. sehat? Yang di dalam ruangan terus Mm-mm. atau orang yang memang dalam tanda kutip secukupnya berada di luar? Harus yang seimbang lah. Harus yang seimbang ya. Kalau kebanyakan di luar juga ya kita juga resiko kan. Ini wajah kita resiko. Karena tadi banyak oksidasi Iya. yang mengakibatkan kulit kita Oksidan. teroksidasi ya. Iya. Mungkin maksud kamu gini, Frankie, kan waktu kita COVID kemarin kan disuruh berjemur. Orang yang namanya berjemur tuh nggak pernah jemur muka, Frankie. Iya. Orang berjemur tuh badan, punggung. Makanya kalau kamu ke pantai nggak ada orangnya semuanya ditutup mukanya doang gitu, nggak ada. Justru mukanya ditutup, dia badan sama ini. Iya. Karena gini, kalau mau dapat vitamin D, kita perlu ultraviolet. Yang Nah, penting ultraviolet itu badan. dari badan. Makanya kalau bayi kecil pun dia kuning kan suruh dijemur matahari. Bayinya ditengkurapin, punggungnya yang dijemur. Belakang berarti dok ya? Iya. Atas Kalau apa bawah dok? boleh mau atas bawah, tapi mukanya ditutup. Itu nggak boleh. Saya harus detail sama dokter Jaya. Iya. Termasuk kalau kita pesen makan di Kentucky itu, Nah, ya, makan kan kita beli ayam goreng, dada paha, dada. Begitu ngomong dada, saya bilang dada kanan ya. Gitu. Saya nggak mau bisa dada ya kiri. dia tahu ya dada kanan Ya apa terserah kiri. dia.
Gitu. Nah, jadi Iya. kembali kepada kebersihan tadi nih. Untuk jaga kebersihan muka nih, Mm-mm. apa aja yang perlu? Nah, kan kita punya sabun. Sabun wajah beda sama Nah. sabun itu. Tolong dong, di-spill sedikit aja tuh. Sabun Apa apa? sih bedanya dengan sabun-sabun mandi yang umum terjadi sekarang nih? Ya. Beda sabun wajah dengan sabun mandi. Karena saya dari dulu sampai sekarang tuh istilahnya menganggap sama aja. Buat muka ya itu, buat badannya itu, buat kaki juga itu. Waktu dulu pakai sabun colek. Dulu nggak pakai sabun, Dok. Ada sabun colek lagi. Itu sabun colek itu ada itunya tuh, ada judul. Tapi sampai sekarang sih saya rasa sabun itu masih ada B29 tuh ya. Ya, sabun badan itu dia itu mengandung suatu zat ya. Itu tuh lebih tinggi kadarnya yang untuk ibaratnya untuk dia mematikan kuman gitu kan. Nah, itu lebih tinggi daripada yang zat yang dipakai di sabun wajah Oke. gitu. Nah, itu satu ya. Bahasa awamnya lebih tajam lah gitu ya. Lebih tajam gitu. Nah, efeknya kalau misalnya sabun badan dipakai ke wajah gitu kan. Nah, itu efeknya ya tentunya kitanya berasanya tuh lebih lebih kulitnya jadi lebih kering seperti itu. Karena mengandung zat itu. Dan kadang kalau wajah itu sabun wajah itu ada bermacam-macam ya. Misalnya kita bisa untuk kulit kering, untuk kulit normal, untuk kulit berminyak. Nah, itu spesifikasi beda-beda, itu bisa gitu. Jadi kalau misalnya kulit kering, kita harus pakai sabun untuk kulit kering. Nah, itu bedanya apa? Itu dikasih pelembab di dalamnya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sabun untuk kulit berminyak ya, itu tidak ada pelembabnya sedikit. Dan bahkan tidak boleh pakai susu apa dimasukin, itu nggak boleh. Karena itu akan menyebabkan minyaknya lagi lebih banyak kan jadinya di wajah gitu. Nah, itu bisa menimbulkan jerawat dan lain sebagainya. Nah, saya mau tahu nih batasannya nih. Kalau tadi kan udah disebutin tuh batasannya ada normal, berminyak dan kering. Kalau normal kering sama berminyak ya jelas ujung sama ujung nih ya. Batasan normal itu di mana nih? Yang disebut dengan normal. Apakah saya termasuk berminyak atau kering atau normal? Kan nggak pernah jerawatan katanya. Nggak pernah. Normal ya? Normal. Lah kalau kering nggak pernah jerawatan juga? Kalau kering itu kulit memang satu nggak pernah jerawatan gitu kan. Tapi dia cepat keriput. Wah. Jadi yang kulitnya kering itu maksudnya bagus dia ya kan, nggak cepat jerawatan tapi dia cepat keriput gitu. Makanya dia harus selalu pakai pelembab. Gitu. Berarti memang. Tapi kulit normal juga itu tetap harus kita rawat juga. Gitu. Baru saya mau bilang, saya nggak perlu jadi pasien di Dokter Vivi. Nggak bisa juga ngeles, mesti jadi pasien. Tetap nggak bisa. Jadi itu si kulit ini yang paling menguntungkan kulit normal lah ya. Artinya maintenance-nya lebih sedikit. Iya. Betul ya? Nah, sekarang kalau si kulit normal ini bukan lebih sedikit maintenance-nya. Oh, lebih apa tuh? Sebenarnya kan tergantung kemauan kita. Oh. Enggak, maksudnya tergantung ya udahlah pokoknya. Tergantung modalnya juga lah. Tergantung modalnya. Kalau mau kulit apa aja juga, kalau mau lebih cantik ya ke salon lah. Dokter Jaya kemarin kirimin saya di WA satu foto. Foto orang sebelum kaya dan sesudah kaya. Dia bilang bukan jelek itu bukan karena apa, Dok? Nggak ada orang jelek, yang ada orang kurang kaya. Ternyata karena apa? Kalau kaya tuh bisa bikin jadi bagus. Gitu. Ya itu sih kita tidak ini juga, tapi kan sekarang juga banyak sih krem-krem yang murah gitu kan, bisa kita gunakan maksudnya buat anak-anak muda gitu kan, itu kan nggak perlu krem. Jadi gini, saya aja sekarang ya pembersih wajah saya, mungkin maksudnya nggak percaya, saya pakai Viva. Oh.
Gitu ya? Viva. Harganya 8.000. 8.000. Kenapa saya pakai Viva? Mm-mm. Karena saya udah mencoba ya. Kita nggak boleh ngomongnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Enggak, ini kan yang cocok sama dokter Itu Vivi. cocok ya. Kan Ya, disclaimer itu. Ya kan? Disclaimer ya. Jadi Iya. gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Hmm. Jadi ternyata produk yang dalam negeri itu memang dibuat sesuai dengan cuaca kita, ya, Artinya- sesuai dengan wajah umumnya wajah orang Indonesia gitu ya. Saya udah nyoba tuh yang dari Amerika apa segala macam. Mentok-mentok saya cocoknya Viva. Gitu. Tapi ini bukan lagi dalam rangka iklan kan? Enggak ya? Memang ya Ini benar, saya pakai. kesaksian karena Kesaksian memang saya. dipakainya cocok Ya, dipakainya memang cocok untuk karena seorang dokter Vivi Mutia ya, Yang tinggal di Indonesia. yang tinggal di Indonesia. ya. Yang Nah. namanya maksudnya kayak make up saya Mhm. ya itu maksudnya ya saya nggak sombong gitu ya, sombong nggak sih saya? Nggak Nah, usah. sombong nggak apa-apa, saya punya duit. Kalau make up saya maksudnya kalau make up bisa lah dari luar negeri gini oke gitu. Tapi kalau perawatan itu sebenarnya bagus buatan Indonesia. Itu aja. Oke, makanya saya bilang mesti ajak menus nih. Nah, Nah, menus ya. nah. Oke, jadi menurut dokter Vivi nih, Iya. barang-barang yang untuk maintenance dini sebenarnya kita jangan terpengaruh sama merek, Jangan terpengaruh sama merek. Betul. tapi kita coba yang paling cocok Yang sama paling cocok. kita punya kulit. Iya. Nah, gitu ya. Walaupun murah harganya memang cocok sama kita dan memang maksudnya memang obatnya itu bukan udah ada BPOM udah lengkap lah ya gitu semuanya. Nah itu pasti kan aman. Tapi saya punya ide untuk supaya gengsinya dapat tapi cocok sama kulit. Gengsi. Nah, kan kalau kita pakai yang nggak bermerek luar negeri kan kayaknya tadi kan Vivi kan bilang katanya ini masalah kemungkinan ada masalah gengsi juga kan ya. Tahu nggak caranya gimana? Beli produk yang paling mahal, pakai sampai habis, isi Masukin. sama yang tadi. Iya. Jadi kalau itu murah-murah kayak gitu. Tapi kalau saya nggak malu. Jadi saya itu antara pembersih wajah ya kan, cleansing milk, terus kemudian ini untuk sabun pembersihnya, terus udah gitu pelembab itu saya beda-beda semua. Beda-beda semua. Nah ini yang saya mau ngomong. Ritual seorang cewek tuh ngebersihin muka tuh kadang-kadang sampai istilahnya tuh aduh banyak banget urutannya kan ya. Betul. Belum lagi kalau pakai gambar, Fengki. Oh, gambar tuh lama loh. Kalau enggak milik sebelah itu. Iya, alis. Ya pokoknya istilahnya begini. Coba dimulai dari apa sih kalau cewek tuh kalau ngebersihin muka tuh? Nggak, jujur aja saya nggak tahu dan nggak apa karena saya berlima tuh kakak saya 3 di atas saya cowok, 1 adik saya cowok, jadi nggak ada Cuman- cewek. Tapi Cuman sekali lagi, Dia nih aneh, Vivi. Kenapa? Saya ngomong gini, ngomong lipstick. Saya bilang, diginiin sini. Mana ada lipstick dipakai di sini? Saya bilang, istri kamu perempuan apa? Enggak pada Nggak perhatiin, saya nggak perhatiin. Terima jadi aja. Tapi dia nggak pernah perhatiin, makanya dia bilang saya nggak kenal dia yang ngomong kakaknya. Lah itu kan zaman dulu, yang sekarang kan istri kan semua di rumah cewek, kurang perhatian Fengki. Iya, benar. Kasihan ya. Loh, Iya. orang cucu saya aja tahu lipstick bisa ditaruh di sini. iya. Bisa dibuat mata juga. Oh. Oke, nah urutannya itu gimana tuh, Vi? Urutannya. Nah, ini maksudnya ini standar saya ya. Iya, Karena standarnya saya ini kamu. kulitnya ini normal cenderung kering. Saya Normal arah ke kering tuh ya. arah ke kering gitu. Makanya saya nggak pernah jerawatan. Sama. Kita Ya kan? tos dulu dong. Tas dulu. Pak. Iya. Terus? Ya, kalau saya ini kan standar saya gitu ya. Yang pertama pakai sabun pembersih ya kan. Kemudian pakai toner. Toner tuh bahannya sebenarnya apa sih? Bahan toner tuh apa sih? Wangi kan ya kalau nggak salah ya? Enggak. Nggak wangi ya? Enggak. Yang wangi apa ya? Ketahuan banget sok ngerti tapi nggak ngerti. Jadi toner itu dia akan mengambil kotoran-kotoran yang tidak terambil waktu kita pakai sabun gitu. Oke, jadi pertama tuh sabun muka. Yang tadi disebutin Sabun, tuh ya, sabun muka sabun, ya, bukan sabun Colek. colek, bukan sabun bukan sabun mandi biasa ya. Oke, terus
pakai toner. Toner. Fungsi toner adalah mengikis lagi yang lebih dalam, begitu ya. Bukan mengikis. Maksudnya kita kan ngusapin pakai kapas tuh, gitu kan. Seorang bengkel sih, lagi. Dok, kalau orang bengkel ngomongnya gitu. Makanya saya pikir antara sabun muka sama sabun mandi, karena sabun mandi lebih tajam, pakai aja sabun mandi sekalian, kan lebih, kalau kita ngamplas cat gitu kan, kita ngedempul, kita amplas kan pakai amplas kasar dulu. Iya. Oke, jadi fungsinya untuk ngambil kotoran yang belum kemakan kotoran yang belum keambil. Nah, terus udah gitu? Nah, terus itu yang namanya toner juga, itu juga buat 3 macam kulit. Jadi beda-beda. Tadi 3 macam kulit itu. Jadi jangan sembarangan juga. Kalau salah ambil penerapannya gimana, apa yang terjadi itu? Jadi contoh nih, orang kulitnya kering. Dikasih toner untuk yang berminyak. Untuk yang berminyak. Nah, toner yang untuk kulit berminyak itu tidak ada pelembabnya, tidak ada mengandung apa. Jadi akhirnya tambah kering kulit. Tambah kering. Kalau orang berminyak dikasih toner kering ya tambah jerawatan, maksudnya tambah banyak minyaknya gitu. Jadi intinya sekarang kita mesti tahu dulu kulit kita jenis yang mana, pakai tonernya yang mana. Betul. Itulah beruntung jadi itu baru 2 tuh. baru 2 loh. Baru 2. Ada yang lain masih banyak. Yang ketiga. Ya, terus. Nah, karena saya mau belajar, besok-besok saya buka klinik. Habis itu saya pakai serum. Serum itu vitamin dalamnya. Serum tuh deket ke seram itu. Serum. Ya, terus vitamin, ya kan? Nah, habis itu juga bisa ada juga katanya kolagen di dalam gitu ya. Nah, itu juga serum itu juga kalau kulit berminyak berhati-hati. Gitu. Sama juga pilih juga. Gitu, karena apa? Serum itu ada yang hanya mengandung vitamin aja. Kalau yang kulit berminyak, mereka itu pakai yang vitamin C aja, misalnya dalamnya. Kulit berminyak, isinya vitamin C cukup. Jangan yang macam-macam. Nanti kalau yang macam-macam lagi nanti malah menimbulkan jerawat, ya kan? Gitu. Terus kalau yang kulit kering? Kalau kulit kering, macam-macam semua di dalamnya. Bisa. Komplit set deh ya. Komplit set gitu. Terus? Udah ya. Baru tiga, baru sampai serum nih. Serum ya. Nah, abis itu sunscreen. Ya, oke. Sunblock. Nah, itu minimal. Kalau dulu mungkin 25 SPF-nya yang kan suka ada tulisan ada tuh. SPF. Nah, ya kan? Mungkin dulu tuh 30 boleh, sekarang itu disarankan minimal 40. Minimal 40. Ya, karena kan kita kan lapisan ozon kita tuh udah menipis. Saya pakai yang 130 tuh. Kalau sunscreen saya pakai. Kalau ini kan apa namanya? Golf. Kalau golf. Nah, ini juga. Terus? Udah sunscreen ya? Ya, enggak, sunscreen itu ada pilihannya juga enggak tuh selain dari SPF-nya tuh? Ada. Itu untuk menangkis istilahnya matahari. Tapi kalau kita mau tidur perlu dipakai nggak? Nggak perlu ya. Terus? Kecuali tidur di matahari. Tidur siang hari perlu di luar. Oke, terus Vi. Nah, baru 4 sunscreen nih. Ya. Baru 4. Nah, abis itu kalau misalnya memang mereka misalnya mau dandan ya kan berias, habis itu pakai foundation, ya kan. Nah, di dalam foundation itu juga sekarang itu rata-rata udah ada SPF-nya. Makanya double. Misalnya sunscreen-nya berapa, di double lagi sama yang ada di foundation-nya. Dia tuh bisa ada yang foundation itu buat apa? Foundation itu kalau misalnya kita kayak mau ke pesta, ya kan, gitu. supaya dempul. Tahu nggak dempul? Tahu. Dempul sih saya tahu itu. Merek Isamu kan? Isamu sama Santualak biasanya. Terus? Ya udah, terus apa lagi ya? Nah, berikutnya ya tahapan-tahapannya bedak. Pakai bedak kalau mau pakai bedak. Gitu. Kalau nggak mau pakai bedak ya udah stop di sunscreen. Tadi. Nah, bedaknya ada 2, ada bedak padat, ada bedak tabur ada lagi. Nah, itu kapan pakai itu? Ya itu kalau bedak-bedak itu ya memang kalau kita mau dandan gitu kan. Kalau kita. Nah, sekarang bedak tabur pun tuh ada SPF-nya ada.
Jadi kalau kita misalnya di luar, kan kita udah pakai bedak nih. Terus, ini sunscreennya udah berapa jam nih? Biasanya udah habis kan sunscreennya, gitu. Nah, kita mau pakai lagi lah. Udah pakai bedak, kok pakai itu lah. Nah, pakai ini tabur, bedak tabur. Nah, tuh kan susah, baru Frankie. 5 apa 6 tadi tuh? Hah? Baru 5 apa 6 tuh jurusnya tuh. Itu susah, Frankie. Kamu mesti belajar segitu banyak buat dandan Enggak, doang. yang saya ngelihatnya udah selesai sampai situ tuh. Yang saya ngelihatnya gini. Ini ada suatu inkonsistensi. Katanya mau ngebersihin. Udah dibersihin ditumpukin lagi yang kotor-kotor di sini, bedak segala macam. Ya kalau gitu kan berarti urutannya balik lagi ke nomor 1, bersihin lagi. Nggak kelar-kelar kan? Kalau banyak sampai ratusan, Frankie. Makanya mesti balik lagi ke nomor Cewek 1 begitu lagi. libet, cewek Ya itu kan, libet. udah dibersihin terus kenapa sih kita nggak istilahnya kalau mau dandan langsung aja dandan. Nanti Sekali kalau mau, gitu, langsung nggak usah kumpul langsung gitu. nggak usah pakai apa nih sabun, nggak usah pakai apa tadi toner. Nggak bisa, Langsung hasilnya nggak aja. maksimal. Tuh, Frankie, Nggak makanya maksimal. belajar, Frankie. Oh gitu. Nanti kan masih ada minyak di wajahnya kita, itu beda. Tetap semuanya harus Nah, sekarang saya bersih. mau nanya nih, Frankie. Nanya Ujian ke nih. dokter dong. Enggak, kamu lah, kamu Oh, yang saya. so tahu tadi. Iya. SPF apa? Hah? SPF apa? Wah, ayo. Itu pertanyaan yang saya mau tanya. Tapi kenapa ditanya duluan? Kalau kamu bilang gini pakai sekian SPF, kamu so tahu kan berarti. Nah, nanti saya ajarin nanti saya ajarin sama dokter Nah, supaya kita. singkatannya aja deh SPF apaan? Apa Kalau sih? saya sih tahu SPF itu spesialis forensik. Ya itu, benar itu. SPF. Ayo apa? Nggak tahu dok. Dia sebut tapi kagak tahu. Nggak tahu. Spesialis forensik Apa? benar. SPF ada yang tahu nggak? Dokter Iya. lihat. Tahu nggak? Oh, jangan uji dong, dosen dong. Saya masih Jangan dosen. uji dong, jangan uji dokter. Nah, saya gini, walaupun saya bukan ahli kecantikan segala macam, saya kan sering ditanya. Ya kira-kira, lah kamu bisa kira-kira dong. S-nya tuh ada kemungkinan kalau nggak screen atau sun. Kalau perkiraan saya ya. Terus S. F-nya? P-nya tuh protect. F-nya tuh adalah Frankie kali ya. Atau foundation kali ya. Frankie itu benar sekali. Screen protect foundation kali. Mungkin ya. Mungkin. Ya, sekarang tanya ahli ya. Tahu nggak SPF? Vektor. Oh, vektor. Nggak, saya tuh sering kali gini kalau lagi di lapangan nih. Kedi nanya. Mereka kan boleh dibilang pada hitam. Ya, kulit mereka kan Iya. lebih hitam daripada saya. Walaupun mereka pakai topi ya. Pakai Pakai topi topi, kan rata-rata pakai kan itu Tetap hitam sunscreen. karena setiap hari itu Nah, terpapar. saya juga kan lumayan cukup sering sebenarnya. Tapi kan dia nanya, Pak, kenapa kulit Bapak kok nggak hitam-hitam? Ya, nggak terlalu hitam. Oh, saya bilang, cara pakai sunscreen yang salah. So tahu dia. Saya ajarin, Dok. Ini Dokter Vivi juga boleh belajar dari saya supaya nggak hitam. Tahu nggak caranya gimana? Itu sunscreen kan ada 2 macam. Yang gel, ya bukan gel, apa sih, krim ya. Krim satu lagi ada yang benar-benar kayak cair. Kalau yang SPF-nya tinggi-tinggi tuh kayak cair. Dia membentuk lapisan kayak film. Surat gitu ya. Saya bilang abis pakai itu, satu lapis itu tunggu sampai kering. Ya, betul. habis satu sampai kering dilapis Baru lagi. lapis lagi. Terus sampai kering lagi, dilapis lagi sampai 1 senti, Dok. Nggak bakal hitam. Emang bisa Terus nanti yang bener loh. semen kali. Dia lagi bikin gue lapis. Semen Lapis Surabaya. 1 senti. Dokter jangan kena deh. Ketangibel. Itu mah bikin gue lapis Surabaya. Habisin berapa tiup itu? Tapi kan benar nggak bisa sampai 1 Benar. senti. Itu nggak bakal hitam. Si Kedinya tuh dia bingung. Udah selesai habis main bola dia copot. Efeknya apa? Ada 2 Kedi. Yang satu Kedi tuh ngerti bahwa saya tuh lagi ngaco. Satu lagi, habis ini gue praktekin lah. Terus temennya bilang 1 senti, dia bukan 1 mili, 1 senti. Gitu. Tapi kan bener, Dok. Kalau dipakai sampai 1 senti, nggak bakal tuh matahari tembus. Iya sih. Enggak, daripada susah bikin langsung Tembok. pakai itu aja, pakai gitu buka itu loh. Ya itu kan itu orang-orang itu suka Nah. pakai itu kan. Iya, Cewek-cewek kalau itu.
wanita-wanita dari negara tetangga itu kadang-kadang yang kelihatan cuman ininya Cuma doang. itu doang. Pakai model ninja. Model ninja. Model ninja. Nah, sebenarnya ada satu teknik yang cukup murah untuk masalah kecantikan ini. Tahu nggak caranya? Ini cara zaman dulu banget sebenarnya. Iya dok. Gimana? Tahu nggak caranya? Nggak tahu. Beli kalender. Yang muka artis. Muka artis. Kalender muka artis digunting tempelin udah. Cakep. Gitu ya. Nah, oke. Nah, tapi kita kan tadi kita yang cerita. Dokter Vivi cerita dikit. Nah, kita mau tahu tuh untuk yang kayak tadi tuh. Sekarang kalau kita mau tidur, kan juga ada ritual lagi tuh. Iya. Nah, ritualnya tuh sampai di mana arti pembersihan muka tuh? Iya. Jadi kalau kita pulang nih kan, pakai cleansing milk. Tadi kan mau berangkat ya? Cleansing. Sekarang pulang, ya kan, kita pakai ini lagi cleansing milk. Cleansing milk itu artinya susu beneran tuh? Atau bukan susu, disebutnya susu? Bukan susu. Bukan susu. Karena bentuknya putih. Kayak putih, gitu. Nah, cleansing milk itu kan juga tadi ada 3 macam juga kan. Ya, terus? Yaitu untuk mengangkat kotoran-kotoran, untuk mengangkat make up, mengangkat tadi foundation dan lain sebagainya itu. Gitu. Terus kalau udah gitu? Itu, ya udah habis itu pakai sabun pembersih kan. Nah, bisa pembersih ulangi lagi toner lagi. Habis toner? Serum lagi. Habis itu baru vitamin buat malam hari. Nah, itu serum dan vitamin kan nempelin di muka, nutup lagi pori-pori. Ya, enggak? Dia enggak nutup pori-pori dia. Yang nutup pori-pori itu biasanya tuh sunscreen, terus foundation gitu. Kalau ini enggak, serum Terus itu enggak menutup. Jadi pada saat kita tidur ya itu justru penyerapan vitamin itu, kita kan membutuhkan vitamin ya kan. Nah, itu penyerapannya tuh bagus pada saat kita tidur itu gitu. Jadi vitamin bagusnya dipakai malam hari. Malam hari ya, dipakainya. Terus ada lagi yang kita ingin menghilangkan noda kan. Itu macam-macam tuh. Ada yang dipakainya pas malam gitu. Menghilangkan kerutan, mengurangi kerutan, nah itu dipakainya pas malam. Nah, yang terakhir itu boleh belajar dok, menghilangkan kerutan. Artinya yang dokter selalu ngomong disetrika kan? Enggak, satu lagi, ganti itu kameranya Frankie yang bagus. Itu kan pakai kamera. Jadi pakai kamera jahat. Yang lebih bagus. Kamera jahat. Enggak, ini saya serius nih, menghilangkan kerutan. Istilahnya dokter Jaya tuh setrika. Diapain tuh kalau hilangin kerutan tuh pakai apa? Mumpung kita nggak usah bayar konsultasi nih. Oke, perlu pakai obat-obatan atau perlu diapain? Ya kalau menghilangkan kerutan itu kan banyak banget. Ada yang caranya tuh maksudnya ada cara dari luar, ada cara dari dalam, ya kan? Ada cara yang maksudnya tidak invasif, ada yang invasif gitu. Invasif apa sih? Invasif itu maksudnya kayak disuntik apa segala macam, itu invasif. Ini enggak, cuman kayak krem-krem aja kalau tidak invasif kan, gitu. Oh, jadi istilahnya dimasukkan ke dalam tubuhnya bukan melalui cairan yang disuntikin gitu ya? Enggak masuk. Enggak masuk kalau, ya? Kayak gitu. Oh iya, waktu terakhir sih dulu ya udah berapa lama tuh? Iya. Ada semprotan muka tuh yang isinya katanya air gitu tuh efektif nggak sih? Oh iya, semprotin sampai air. Moist, ya. Jadi air biasa kan? Air biasa. Kita ini kan sekarang kan memang panas banget nih, ya kan? Apalagi kalau kita ke Arab tuh, ya kan? Kalau umroh apa itu kan sampai 40 derajat gitu. Itu maksudnya bisa merusak wajah seperti itu, dan penuaannya jadi lebih cepat gitu. Makanya kita semprot pakai itu sebenarnya air biasa sebenarnya nggak apa-apa, tapi sekarang tuh udah banyak teknologi kan, banyak maksudnya pabrik-pabrik produk-produk kecantikan. Nah itu ditambahin lagi vitamin dalamnya, ditambahin lagi
kayak semacam oksigen Ozon. seperti itu, ozon. Paling aja tuh nanti ya ozon ya kita bahasnya. Jadi memang apa namanya kayak meja rias saya aja udah nggak jelas itu isinya apa aja banyak. Tapi nggak ketukar-tukar kan? Hah? Nggak ketukar-tukar. Enggak. Katanya cewek biarin gelap lampu juga dia udah tahu tuh tangan. Nggak Ya ketukar. benar nggak istrinya Mas Franky benar nggak banyak? Nah itu Iya. dia karena saya nggak perhatian jadi saya nggak tahu. Nggak, istri saya bukan nggak perhatian. Istri saya bukan termasuk orang yang seneng berdandan terlalu begitu. Oh, Jadi dia gitu. tuh sederhana banget sih. Jadi ya kalau cuci muka saya tahu perempuan pasti cuci muka ya. Tapi sampai kayak gimana ya dokter dia tahu lah ya kualitasnya gimana kulitnya. Ya itu dia punya keuntungan kulitnya bagus. Iya. Gitu. Nggak suka Yang jerawat penting ya. perawatan aja Hmm. kalau kayak gitu kan. Nah sekarang pertanyaan saya tadi kan kalau yang dokter Vivi sebutin tuh itu laki-laki suami itu ngap tuh nyediain berapa duitnya tuh ya kan? Kalau tiap hari dok, tiap hari Nah, makanya itu. kalau perempuan tuh jangan dipedulin dia beli apa, kayak yang penting kasih duit. Kasih duit. Iya kan kalau yang punya duit ya, kalau nggak punya duit kan cukup kasih sayang aja dok. Kasih daun kelontar, Franky. Iya kalau yang punya duit dikasih duit, kalau nggak dikasih sayang aja dok, sayang gini gitu. Nah sekarang kalau misalkan apa yang terjadi kalau misalkan kita melakukan perawatannya dengan cara yang dalam tanda kutip tidak secara ritual tadi, contohnya saya pakai cuci muka pakai air putih doang, ya air biasa lah ya, air bening. Atau kemudian salah, saya kayak tadi saya sering kali pakai air apa sabun badan, sabun mandi buat Nah, cuci sekarang itu. udah ada lagi, Franky. Sampoin kepala langsung ke muka, boleh nggak tuh? Masa sih? Sampo, lah ada. Ada. Ada tuh. Serius loh. Nah, maksudnya sabun badan Hah? sekaligus ini Kepala. sampo Tapi ada. itu diginiin ke muka juga. Nah pertanyaan saya tuh ada efeknya nggak dong? Nah loh, saya baru tahu. Tapi di hotel-hotel benar tuh, shampoo and body foamnya jadi satu Kalau sama. yang kulitnya normal dan kulitnya berminyak sih nggak ada masalah saya rasa. Tapi kalau yang kulitnya kering itu bermasalah. Jadi tambah kering kulitnya. Itu aja. Sebenarnya sih saya ngelihatnya ada satu hal yang bagus di agama Islam dok. Orang-orang yang sering sholat itu kan dia sering wuduan. Iya. Wuduan tuh mukanya kan pada bersinar semua, Iya. bagus, ya kan? Nggak perlu perawatan. Jadi ternyata menurut saya nih ya, Iya. artinya frekuensi bersihin mukanya harus sering ya. Iya. Ya kan kalau di Muslim itu kan 5 kali 5 sehari kali. gitu kan ya. Tapi maksudnya saya juga gini, kalau misalnya perempuan tuh nggak bisa beli macam-macam gini-gini nih, sebenarnya sering-sering cuci muka aja juga sudah oke gitu. Udah oke kan? Mostly kan. No, kadang-kadang kan ada orang beli toner, beli serum segala macam itu kan buat barangkali menengah ke atas, Franky. Kalau Tapi yang nggak ke bawah, laku dong. Hah? Nggak laku. Kita ngomong secara umum. Secara umum, yang penting dijaga Nah, gini, supaya sebenarnya bersih gitu. perawatan itu kan bervariasi, ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal ya. Kita jadi sesuaikan aja sama ininya kita, kocek ya kan. Kita pakai jeruk Sesuaikan. nipis kita. Seperti tadi saya bilang, saya aja pakai cleansing Iya. yang segini tuh 8.000 gitu loh. Sehari Dan sekali. saya tuh pakai habis. maksudnya saya surprise banget. Oh, ini benar. Memang. Tuh mesti cari istri yang kayak gitu, Franky. Saya lebih untung lagi dok, nggak perlu duit. Dia perawatannya sangat murah tuh, beneran kan? Ya. Jadi dia nggak perlu yang kayak Tapi gitu-gitu, udah kalau kulitnya udah orang bagus. yang terawat, maksudnya sering merawat sama tidak itu, maksudnya tidak pakai itu ada perbedaan. Itu Oke. kalau di mata saya. Nah, oke, jadi Kalau itu di mata cowok mungkin kan dia nggak ini. Nah, kalau saya kan maklum aja. Emang saya tiap hari ngeliatin cewek, ya kan. ya, di otak komputernya sini begitu lihat set, langsung nilai keluar tuh. Nah, sekarang kan itu kan masalah kebersihan ya. Dari tadi kita ngomong masalah kebersihan muka. Yang kita nggak bisa terima lagi ya, bahwa orang itu takut dengan keriput. Nah,
pengalaman dokter Vivi itu kalau kebersihan atau segala macam itu dengan metode akupuntur ada nggak sih jalan keluarnya tuh? Ada hubungannya nggak? Baik-baik aja atau tidak baik-baik aja? Maksudnya apa baik-baik aja? Jadi gini, contoh deh, kalau orang jerawatan tadi kan pakai akupuntur udah bisa tuh. Nah sekarang kalau misalkan orang Keriput. Enggak, kebersihannya dulu. Bersihan. Bisa nggak tuh dengan metode akupuntur tuh orang mempunyai daya tahan supaya orang itu nggak jadi keripu kering. Berarti mulai promosi nih kita ya. Nggak kering, nggak apa-apa. Tapi kan nggak nyebut nama. Jadi nggak bisa kering. Orang yang kering kita bisa bikin ke normal. Orang yang berminyak kita bikin ke normal. Pertanyaannya kok hebat sekali. Wow. Nggak lihat di Dia bawahnya. mau buka salon. Ini kayaknya udah Jadi hati-hati. Bersayap. justru ini yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah. Ini hebat gitu. sekali. Ya kebetulan Iya Dok kan? dapat wangsit. Jadi akupunktur itu menyeimbangkan kadar minyak Hmm. di wajah. Hmm. Kalau yang berlebihan dikurangin menjadi normal. Kalau yang dia kering ya dinormalkan. Hmm. Gitu. Bisa nggak sebaliknya? Gimana? Yang di normal kita minyakin. Buat apa? Buat apa? Ini kan kita sepecah. Yes. Enggak yang ditusuk mukanya ya? Hah? Mukanya atau- Wajah. Oh. Gini Dok, wajah. supaya ada pasien Tapi Dok. kita Terus jadi Jadi dengan kadang-kadang pikirannya jelek. kita ini dulu apa penyebabnya apa? Kan kayak contohnya jerawat itu kan banyak penyebabnya. Kalau penyebabnya hormonal, nggak hanya wajah ditusuk. Nah, sekarang itu yang kalau akupuntur kan orang udah ngeri duluan nih. Tusuk jarum. Mukanya yang ditusuk atau badan lainnya yang ditusuk? Ya itu muka. Muka ya? Wajah. Wajah ya. Nah, bedanya akupuntur sama susuk apa sih? Nah, kalau susuk nanyanya ke saya. Pak. Ah, susuk. Ini sering ngomongin susuk ya? Iya. Oh, begitu itu trauma kapitis. Ya ampun. Ke trauma kepala di foto. Dia ada yang langsung kita bisik. Enggak, soalnya Bu, sama-sama ada 5 biji tuh, Bu. Benar-benar Oh, ya? kelihatan Dok ya. Iya. Itu Logam. emas ya? Emas itu. Emas, logam. Hmm. Tek 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 di Masukinnya sini. gimana sih? Kayak biasa ditusuknya kayak akupunktur. Akupunktur Nah, itu tegak, makanya kan dia mendatar. Ininya apa? Tipisnya maksudnya? Tipisnya sama, kayak tipis ketebalan- segini rata-rata antara 2 sampai 4 cm. Tapi dia mendatar semua di dalam. Dia masuk ini mendatar. Nah, itu pertanyaan saya karena metode pemasukannya mirip gitu kan, sama Ya, dimasukin ke sudutnya dalam. aja Frankie. Oh, Kalau sudutnya. itu kan sudutnya mendatar searah dengan kulit. Oh, gitu. Kalau akupuntur Kalau akupunktur itu ada yang 90 derajat, ada yang 45 derajat Oh. penusukannya. pakai busur derajat dong ya. Kita jangan ngomong gitu ya. Ada yang tegak lurus ya kan, tergantung nanti area ininya di mana. Hmm. Ada juga yang miring Oh, penusukannya. Nah, jadi artinya di sini akupuntur itu bermanfaat buat kecantikan juga ya. Banget. Makanya banyak klinik-klinik kecantikan itu yang menggunakan metode akupuntur ya. Iya. Nah, akupuntur ini bisa dikerjakan sama siapa aja. Sama orang yang terlatih yang seperti apa gitu. Jadi kalau di Indonesia Hmm. itu sekolah akupunktur tuh sekarang ada. Hmm. Itu akademinya ada. Hmm. Itu ada di Malang, ada di Solo. Dok, catat dok. Kemudian juga dokter Mm-mm. sekarang juga ada spesialis akupunktur. Hmm. Ya, spesialis akupunktur hanya ada di UI, Oh, ada di UI. FKUI. Boleh nggak seorang bukan dokter itu belajar akupuntur? Boleh, Boleh. kan Seperti Ada saya akademi. nih. Seperti saya nih. akademi, masuk ke akademi. Supir akap. Gitu kan? Boleh. Boleh ya? Asal bisa bayar uang pangkal Frankie. Mahal ya? Mahal ya? Enggak. Oh. Jual aki dulu dong. Nah, terus. Nah, jadi Oke. sekarang kalau misalkan kayak tadi, Mm. kalau kebersihan itu pakai kulit itu untuk dia punya kondisinya, kulit itu bisa pakai akupuntur. Tapi kalau penuaan keriput itu bisa kita hambat nggak sih? Pakai Nah, itu pertanyaan Akupuntur. saya. Pakai apa bisanya? Botox. Kita pernah ngomong botox. Botox kan itu kan dibikin lunglai lah ya gitu ya. Oh, enggak, tapi hilang keriputnya. Yang gede-gede Hilang itu memang. hilang. Jadi botox Oke. itu
Ya. Gimana tuh? Gimana penjelasannya? Gimana ya? Oke. Ya kita ini kan sekarang ini kan hidup pilihan ya kan, hidup adalah pilihan. Boleh hidup apa boleh mati gitu? Gimana? Seperti kecantikan tuh juga pilihan, ya kan? Ibaratnya lu mau pilih kecantikan palsu apa kecantikan alami, gitu. Pilih yang mana? Kalau Saya kecantikan, nggak mau pilih cantik, saya mau pilih ganteng. kalau kecantikan alami, ya kan? Kita memakai yang sudah ada, ibaratnya wajah kita aja, gitu kan? Tapi dikurangin keriputnya, apa segala macam dikurangin, gitu. Nah, kalau misalnya kita mau instan nih apa gitu, cepet gitu kan? Mau bener-bener nggak ada sama sekali keriputnya, nah itu. Jadi pilihan mau pakai apa gitu kan. Kalau saya sih cenderung alami gitu. Memang berdasarkan pengalaman saya nih ya, kan saya kan maksudnya udah banyak nih ya, aku punturin wajah gitu ya. Itu kerut pada wajah itu bisa berkurang 50%. Dengan akupuntur? Dengan akupuntur. Oh. Tapi merata tuh ya dikuranginnya ya? Merata. Tanpa mengubah bentuk wajah. Nggak, soalnya 50% tuh kalau nggak rata kan bisa kiri doang dok. Enggak, Kak, itu sengaja kan tadi saya bilang triknya itu sebelah kiri dibikin rata, jatuhkan rata baru sebelahnya, Franky. Dokternya lagi cari pasien. Kayak gitu. Nah, kenapa akupunktur itu bisa menunda keriput? Ya kan? Hubungannya tuh gimana tuh? Ya hubungannya gini. Kita ini kan, kenapa kita ini menua? Kita ini kan sebenarnya menua itu faktornya banyak. Salah satu itu faktor gravitasi. 9,8 meter per detik kuadrat itu. Gravitasi itu maksudnya, ya kan? Kenapa muka kita tuh turun gitu, tambah turun, itu kan faktor gravitasi. Oh gitu. Ya. Makanya suka terbalik yang gitu, kepala di bawah. Jadi harus kebalik gitu. Kayaknya sekali lah. Makanya itu bagus tuh, apa namanya? Kalau nggak keriput kan? Itu mah lagunya Ariel dok. Kaki di kepala, kepala di kaki. Apa itu senam yang suka itu? Yoga. Yoga. Handstand. Nah, itu memang benar gitu kan. Bikin ini sirkulasi juga lebih bagus pakai ke bawah muka. Terus udah gitu. Ilmu baru dok, gravitasi begitu. Enggak, makanya itu namanya ilmu kalong. Oh. Oke, terus gravitasi saya senang mendengar terus ini. Ya sekarang penyebab keriput apa lagi gitu kan? Penyebab keriput itu kan kolagen berkurang. Kolagen Kenapa berkurang. kolagen bisa berkurang ya? Karena kita udah menua, orang menua emang tambah lama tambah kolagennya tambah berkurang gitu. Ya kasih kolagen kan gitu. Bisa dari dari perawatan dari luar. Kalau mau perawatan invasif ya dari dalam gitu kan, disuntikin kayak apa kan. Nah, gitu. sekarang saya mau nanya nih, kolagen itu kan sebenarnya bahan protein kan ya? Iya. Kalau dimakan gitu, apa nggak dihancurin di badan? Ada yang dimakan katanya kolagen tuh yang dimakan. Kolagen tuh orang Cina ya? Hah? Cilagen. Cilagen itu yang perempuannya. Jadi kalau kolagen yang apa namanya? Itu tuh enggak ini ya. Enggak. Ini kan ini sama seperti rada-rada error yang gini. Iya, kayak misalnya stem cell dimakan. Tapi bagaimana stem cell dimakan? Stem cell itu dimakan di sini hancurin di lambung. Nah, kolagen itu protein masuk ada protease waktu diusus 12 jari. Habis bagaimana bisa lari ke kulit? Memang makanya sekarang tuh kan kayak ada makanan mengandung kolagen apa segala macam. Ya tapi sih kita kan nggak boleh ini. Enggak, tapi saya cuma mau ngambil logikanya aja. Kalau artinya kolagen lebih benar kalau langsung ditembakin ke tempat sasarannya gitu dok. Iya, iya dong. Soalnya kan di sini dihancurin lagi. Jadi asam amino bagaimana ke sini jadi kolagen lagi? Seperti contohnya, ya kan? Vitamin C. Vitamin C itu kan kita seneng nih 1000 gitu kan. Itu cuma 20% itu yang masuk ke kita. Itu bagus 20% gitu kan. Ya artinya kita makan dipotek aja dikit. Tapi kalau yang vitamin C yang disuntikin benar, nah itu baru memang udah benar masuk ke dalam pembuluh darah gitu kan. Ada juga yang langsung ke wajah gitu ya. Itu memang lebih efektif. Kalau untuk wajah lo ya gitu. Jadi
akupuntur juga ternyata bisa dipakai untuk masalah keriputan, gitu ya? Bisa. Oh, jadi ini kalau nggak punya modal untuk beli kamera, Frankie, beli lensa, akupunktur, jadi lebih murah. Jadi jarumnya satu ditancepin sini, satu lagi tancepin sini gitu ya, supaya dia tegang ya. Gitu kan, sini juga taruh sini, jadi tegang lagi gitu ya. Iya. Banyak lagi manfaat akupuntur tuh banyak. Ya. Dia membuat wajah cerah, mengeluarkan aura. Bukan aura kasih loh ya. Ya, kalau itu mah banyak yang suka. Jadi pasien-pasien itu, apalagi yang belum pernah di akupunktur ya, begitu dia akupunktur, besoknya tuh baik ngomong, kenapa ya wajah lo hari ini kok kayaknya bersinar banget gitu. Apalagi kalau tanggal muda ya, cerah. Nah, kalau mau yang efek cepet gampang, dikepret sama uang 100 ribuan itu, cerah langsung. Ya, tapi benar itu ya, dia punya akupuntur sampai sebegitu efektifnya ya. Benar. Kayak gitu. Nah, selain akupuntur, makanan pengaruh nggak terhadap ketuaan itu? Penuaan. Penuaan. Iya, kan hubungannya sama oksidan tadi kan saya bilang. Ya kan, merokok itu juga bikin cepat tua. Iya, jadi memang kecantikan itu, makanya tadi kan saya bilang kecantikan itu kita harus sehat dulu. Contohnya kan tadi udah dibilang Celine Dion, gitu kan? Celine Dion itu memang ya beliau inilah sakit ya, kita turut prihatin juga gitu kan. Nah, kita masalah ke kulit ini, keriput itu kebanyakan terjadi parahnya tuh di mana? Apakah seluruh badan atau yang paling biasanya orang terjadi keriput yang parahnya di mana? Ada nggak? Keriput di wajah kan? Di wajah paling kelihatan. Kenapa? Wajah yang kelihatan, Frankie. Kalau kamu keriput di dalam nggak kelihatan. Oh gitu ya? Tidak, kamu tutupin. Oh iya. Itu logisnya gitu, Frankie. Kecuali kalau kamu simpanse. Begini sih yang saya mau tanyakan tuh gini. Kita beruntung di Indonesia tuh, artinya kita punya kulit yang lebih bagus dengan orang-orang bangsa lain yang di Eropa ataupun subtropis lainnya. Pernah lihat kan orang-orang Eropa yang usianya di atas 50-an atau 60-an? Iya, dia lebih cepat keriput. Ini keriputnya tuh, mohon maaf ya, untuk orang-orang itu. Benar banget. Mereka tuh seperti kulit kayu. Iya. Ya, kita tuh nggak ada yang sampai kayak gitu sekeriput-keriputnya. Ini langsung ada bentuk-bentuk garis-garis gitu di sini nih. Ya, kita tuh orang Indonesia ataupun orang Asia ini nggak ada yang kulitnya sampai kayak begitu. Tapi yang paling bagus orang mana? Orang Bandung, Frankie. Kenapa? Ini disebut Bojang Priangan. Masih udah itu, wah kenceng, Frankie. Kenapa? Makan sayur. Lalap. Tuh. Nah ini ada salah satu cerita nih ya. Di situ sih diceritain Presiden Soekarno pada waktu itu punya pacar. Orang Belanda. Noni Belanda. Wah, cakep banget gitu. Terus dia pacaran. Sempet ada kepikiran mau kawin gitu loh. Terus ada orang bilang, oh jangan lo kawin mau Belanda lah, itu biar gimana kan, itu musuh lagi gitu. Ini nggak kawin. Terus jadi presiden kan. Berapa tahun kemudian ketemu lagi sama si cewek itu. Dia bilang, gue merasa beruntung gue kagak kawin sama dia. Kenapa? Itu berubah cepet tua, Frankie. Badannya gede, gemuk. Udah gitu mukanya jelek banget. Kalau gua tahu kayak gitu dulu, gua nyesel juga gua pacaran sama dia gitu loh. Enggak, tapi memang maksudnya orang bule itu memang untuk perawatan segala macam beda sama Indonesia. Indonesia. Memang bukan mendiskreditkan bangsa lain, tapi mereka itu saya sendiri menganggap bahwa mereka awet tua. Karena gini, itu cuaca itu pengaruh. Kalau mau saya mereka 3-4 kali berubah musim itu pengaruh. Kedua makanan, Frankie, makanannya kamu lihat aja. Berarti kita ini beruntung berada di tempat yang kondisi cuaca dan alamnya tuh mendukung ya. Iya. Ya sebenarnya sih ada yang ini juga. Apalagi? Gak jadi deh. Apalagi loh? Kayaknya bahan jualannya takut di-spill. Bukan. Apa dong? Kita hanya takut kayak ini aja, menyinggung orang lain, jadi jangan. Nah ini saya mau nanya yang ini aja nih, TikTok. Ya TikTok, ada salah satu TikTok bilang makan pisang kulitnya jangan dibuang, diborehin di muka katanya.
bagus buat kulit. Betul nggak? Yang kayak gitu. Serius, ada TikToknya. Tapi masuk akal sih. Karena itu ada vitaminnya, ada serotoninnya. Masuk Timur ini akal. betul ini. Itu yang masih gak aneh, ada yang lebih aneh. Tapi ini jangan ditiru ya. Dia bilang apa? Kalau supaya muka nggak cepet tua, katanya diborahin sama sperma. Serius, Frankie? Ya ampun. Lah, rajin amat. Nah, bukan masalahnya yang bikin TikTok kan suka yang aneh-aneh, Frankie. Tanya Rifki ntar yang bikin TikTok, dia tuh suka. Enggak, tapi ya maksudnya ya saya nggak tahu ada komposisi apa di situ. Tetapi kalau cerita-cerita kayak begitu kan kalau selama nggak ada bukti, kalau dokter kita sih nggak bisa approve gitu loh. Tapi kalau kulit pisang sih memang betul. Oke. Tapi yang telur itu juga telur putih gimana? telur. Itu kan protein tinggi. Putih telur itu dibalurin tuh juga sama itu. Terus kalau yang Bagus namanya dia itu melihat. ada ini kayak pasir-pasir hitam segala macam gitu kan ada orang yang dimaskerin pakai pasir itu yang hitam-hitam. Oh, betul serius kan ada. Saya nanya gitu karena secara awal. Itu sebenarnya bentuknya aja kayak pasir. Jangan kita ekstrim gitu. Tanyanya gini aja sama Dokter Vivi nih. Emang kalau masker itu ada pengaruhnya nggak sih gitu? Masker ada pengaruh. Ya, bagaimana cara kerjanya dia tuh kok? Ada masker yang sampai istilah Masukin vitamin. Saya terus terang kaget kadang-kadang anak saya begitu saya tengok dia udah pakai masker. Apalagi habis nonton film horor lagi. Oh, kalau soal kayak gitu kaget sih, gak cuman saya pikir ini siapa gitu. Saya kalau makhluk gitu kan nggak terlalu takut. Masker itu bagus. Kok ada orang lain di rumah gitu kan? Wajah tuh dia hanya tahan beberapa jam. Oh, oke. Enggak, tapi ada yang aneh Karena lagi nih. perawatan Ini yang penting kita garis bawahin tadi Dokter Vivi bilang. Jadi masker itu bertahan untuk beberapa jam. Beberapa jam. Sampai 3-4 jam? Sampai. Oke, kalau gitu kita 1 hari 8 kali maskeran, Dok. Supaya 24 Makanya jam. mereka kan kalau mau ke pesta dia maskeran dulu gitu kan. Oh, gitu ya. Tapi ada satu, Frankie, mungkin kamu ingat waktu di awal-awal COVID. Itu ada di salah satu negara di Asia. Itu mereka tuh dia rendaman sama itu kotoran binatang, Frankie. Dia maskeran termasuk ke muka-muka Ya segala macam. Allah. Dia rendaman di situ. Hah? Iya. Ada Gimana, videonya. siapa sih? Di salah satu negara di Asia lah. Itu kan kotor. Iya, makanya sini saya nanya justru ada nggak efek yang kayak begitu-begituan gitu untuk kesehatan. Kalau mereka sih bilang itu untuk menangkal virus. Saya nggak tahu, tapi itu maksudnya yang aneh-aneh gitu ada. Frank. Nah, tapi sekarang saya mau tanya nih, masker kan banyak tuh, ada masker bangkoang ya kalau saya liatin di supermarket ya, masker mentimun ya, terus masker apa lagi sih yang itu? Alpukat. Alpukat. Nah. Semua bagus. Atau Bagus mana yang lebih bagus? Tapi kita lihat dulu jenis kulit. Oh, balik lagi kepada pengenalan kita punya kulit. Bengkoang itu tidak boleh pada kulit kering. Timun Bikin juga lebih kering nggak lagi. boleh. Jeruk juga. Jadi kalau kulit kering pakai yang Kulit kering mana? alpukat, Alpukat. stroberi. Berminyak itu alpukat. Oh. Kasih es, kasih susu kental manis. Jadi kalau pakai masker juga maksudnya ngambil masker harus berhati-hati. Iya. Mesti Jadi kulit. terbalik berarti kalau yang berminyak kita pakai timun, bengkoang gitu ya. Kalau normal pakai yang mana? Kalau normal. Kan kita pengen normal juga supaya gaya lah ya. Normal pakai apa aja bisa. Masa tetangga pakai masker kita enggak gitu kan ya? Nah, tetap pakai masker tapi apa aja bisa. Jadi fleksibel. Fleksibel, boleh. Enak banget ya, yang kayak gitu ya. Enggak, soalnya kan kadang-kadang gengsi, masa anak pakai masker saya enggak gitu kan. Jadi nggak ada masalah ya pakai masker ya. Oke dok, ini ada yang lain dokter mau tanya nih, soalnya Ini pertanyaan tapi saya nggak yakin dia bisa jawab, Frankie. Jangan suka susah-susah. begitu. Enggak nih. Ada jenazah. Apa? Sudah jenazah. Jenazah. Meninggal. Mau didandanin supaya cakep, sama nggak kosmetiknya? Oh gitu. Iya nggak sama, beda. Perawatannya nggak perlu kan. Kayak toner Jadi tuh yang nggak perlu perlu.
Ya paling kalau cuci wajah perlu gitu kan. Habis itu nggak usah pakai perawatan kayak toner, serum, sunscreen, nggak usah. Langsung aja foundation langsung. Foundation bedak. Foundation bedak. Masker. Oh, masker. Itu pertanyaan. Serius sebel nggak usah dijawab. Tapi bener. Tapi aku nggak pernah dandanin itu. Jenazah. Gini, Vi. Dokter Jaya tuh lagi mengambil ilmu kamu, bagaimana supaya ilmu kamu tuh bisa diaplikasikan kepada pasien. Soalnya gini ya. Nah sekarang saya mau nanya nih. Waktu saya kemarin pergi ke Lembang, di lampu merah, itu banyak tuyul-tuyul pada keluar. Ada tuyul, ada pocong, ada segala macam. Nah pocong itu dandanannya jelek. Karena cuma pakai bedak putih. Ini maksudnya dokter. Ini apa yang di merah di Jalan Merdeka Bandung tuh juga kan banyak, atau di Kota Tua juga kan banyak yang foto bareng. Yang keluar yang begituan, barang-barang begituan. Kalau di kita kan bukan beneran, artinya orang yang dandan begitu supaya nanti bisa foto bareng. Kalau di sini kan manusia silver. Yang di sana itu yang serem-serem itu Lembang. Kamu pergi aja ke Lembang deh. Makanya saya bilang orang Sunda nih. Saya bilang gini, kalau orang silver kan kita kesian ya, dia kasih panas sekali kita kasih duit. Tapi kalau yang keluarnya pocong loh. Ih, ngeri banget. Itu putih-putih gini. Dia bilang, loh, nah itu saya mau nanya. Pakai bedak kali itu, bedak cair, ya kan? Kok bedaknya cabang-cabang gitu loh, tapi maksudnya kayak gini. Bedaknya dicairkan gitu. Saya tanya itu karena kenapa? Saya ini adalah termasuk orang yang pertama kali ngedandanin jenazah. Jadi jenazah udah meninggal, dia mau disimpan 5 hari kan, sampai 5 hari, kadang hari kelima baru keluarganya datang lihat. Nah yang jadi masalah pada sebagian besar jenazah yang diformalin kan jadi keras kayak begini nih. Nah ngedandanin ini kan susah, bedak segala macam kagak nempel. Kayak ngedandanin ini. Maksudnya udah keras duluan baru dandanin? Nah iya kan diformalin dulu baru dandanin. Bukannya dandanin dulu baru formalin? Dandanin dulu. Biasanya sih kalau yang formalin keras gitu ya dimandiin dulu, diituin, terus diformalin. Habis itu baru didandanin. Masalahnya kan ini kan konsistensinya beda. Nah itu satu pertanyaannya. Jadi mesti pakai foundationnya tuh mesti yang foundation dulu, yang benar-benar tebel. Nah itu satu. Terus jangan yang kedua foundation yang halus, keras. Nah yang kedua sekarang ini ada rumah duka itu yang melakukan masker spa jenazah, namanya jenazah di spa dikasih masker gitu loh. Bisa. Supaya dia halus, lembek dan segala macam. Jadi bisa kalau misalnya memang mesti 5 hari gitu kan, ya memang harus dikasih perawatan dulu. Saling curi ilmu nih ya. Bukan. Jadi dokter Jaya bukan siapa tahu mau buka cabang ke rumah duka. Aku penakut karena kemarin ditawarin masuk forensik aja aku. Itu namanya tahu nggak, kosmetika jenazah. Oke nih Vi. Jadi ini pertanyaan yang mungkin mendekati akhir-akhir. Bahan-bahan yang susah-susah ya? Enggak, bahan-bahan apa Vi yang kita harus hindari supaya kulit kita tuh nggak rusak? Bahan apa? Makanan maksudnya? Iya, apa? Kalau itu sih saya bisa jawab, Franky. Apaan? Cat tembok nggak boleh. Ya. Itu berusak, Franky. Cat mobil juga dong. Oli. Makanan. Makanan yang nggak boleh. Apa aja? Misalkan contoh nih ya. Contoh kayak tadi ekstrim tuh dokter dia bilang cat tembok nggak boleh. Nah misalnya contoh ya, kalau misalkan kita ketemu suatu hal, misalkan jangan cat tembok yang terlalu ekstrim gitulah. Misalnya kita terpapar satu bahan-bahan yang di luaran nih, bisa gampangnya orang kan pakai tepung terigu, boleh nggak dipakai buat ini? Untuk? Ya dandan. Tepung terigu? Iya, karena mereka kan nggak emang punya ada orang dandan pakai tepung terigu? Nah itu dia pertanyaan saya, apakah boleh nggak kalau saya tepung terigu, misalkan bahan-bahan apa yang nggak boleh? Ini maksudnya bahan yang dimakan atau bahan yang ini dipakai? buat dandan, yang terpapar ke muka.
Oh gitu. Ada nggak bahan-bahan yang nggak boleh? Enggak, jangan cerita yang aneh-aneh, Frankie. Hmm. Dia tuh taruh tepung terigu di atas tuh tumpah. Wah, kan Iya, makanya itu gitu. salah satunya Terus seperti itu. ternyata gue bagus cantik ya, Terus senyum-senyum aja kedua, gitu loh. terus kedua ada orang kan sering iseng mukanya di blok gitu karena Dia kue apa? tart gitu kan Oh itu. diteplokin kue tart. Nah itu sebenarnya yang kayak Berpengaruh begitu nggak gitu? bahan-bahan kayak gitu Nggak ngerusak apa-apa. nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Habis itu kan Maksudnya- dicuci. Maksudnya bahan-bahan apa yang ini Yang nggak bagus lah. yang nggak bagus, yang Apa, nggak boleh dalam ada tanda- di perawatan gitu. Ya, Apa-apa sih? bukan. Jadi Apa? bahan-bahan apa yang istilahnya kayak tadi dokternya kan udah sebutin tuh. Cat tembok, kita kena cat tembok terus kemudian lupa untuk ngelapnya, bersihinnya. Itu kan juga maksud saya kan ada jelasnya ada PB lah ya. PB itu nggak ya, boleh. nggak Terus boleh. apalagi Ya kalau misalnya ya tergantung sih. HG, Ya pokoknya segala macam logam itulah berat ya. yang logam berat. Insektisida nggak boleh dimasukin di muka, Frankie. Betul, serius. Iya, Emang benar. maksudnya buat supaya kamu nggak kena nyamuk, Racun bukan itu tikus, caranya, racun Frankie. tikus gimana? Enggak, tapi sorry ya. Saya tuh sering kali yang tadi dokter Jaya tuh saya gini. Saya kalau ke satu tempat yang saya curiga itu banyak nyamuknya, saya tuh pakai krim anti nyamuk loh. Ke Autan. muka, autan ke Autan. semuanya sampai ke muka. Nah, itu boleh apa Nggak, enggak? itu Nah, boleh apa itu enggak? lebih masuk di akal Nggak pertanyaannya. apa-apa, tapi jangan terkena mata, jangan dekat-dekat mata. Nah, itu aja. kulit Dan nggak ada jangan masalah ya? Jangan dimakan, maksudnya. Nggak, ya, Jangan tapi kulit nggak ada ditelan. masalah ya, karena saya ini kan kulit saya sensitif sekali. Jadi istilahnya kalau ada ke tempat nyamuk kita berempat atau berlima, yang kena duluan tuh saya deh. Nah, gula kamu manis, tinggi. Orangnya dok. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau setiap hari Nggak, gitu tapi ya. ada orang yang sering loh, kayak gitu-gitu dia borehin gitu saking dia itu. Oh gitu. Nggak masalah tuh deh. Nggak masalah, tapi kalau sering-sering masalah. Oke. Mesti kalau saya sih lihat tuh komposisinya apaan. Karena ada beberapa bahan kimia tuh masuk lewat kulit, Frankie. Nyerap. Bahaya. Logam Kayak berat tadi. insektisida tuh bisa masuk ke dalam. Wah, tapi saya tetap aja nyamuk pada senang. Kalau nyamuk udah masuk kan mestinya kan udah anti nyamuk dong ya. Kalau apa namanya muka itu kan nyamuk bisa aja ditopek gitu, nggak usah bisa ditepok sendiri. Begitu ditepok udah merah, keluar darahnya. Oh gitu. Iya kan kita kan Emang nggak. gimana sih banyak nyamuk? Contoh ya kalau saya ke makam orang tua saya ya kan di situ kan banyak gitu kan. Kalau masih pagi Iya. banget. Bawa tanda perbodan, Frankie. Ya, kalau mereka terbang aja nggak pakai SIM. Iya Oke. iya. Apalagi nih Apalagi Dokter nih, Vivi yang udah mau ya. di spill nih, soalnya kelihatannya agak sibuk beliau nih. Dokter Jaya ada mau nanya lagi? Ya, udah sementara cukup. Sementara cukup. Besok-besok jangan kapok ya. Enggak lah. Kita dalam arti Aku kita lagi dengan cari. senang hati kalau aku diundang lagi. Gitu ya. Kita kan hanya kongko-kongko Gitu. aja. Karena nanti kita juga pengen ngespilin dari yang lainnya. Jadi artinya Iya. kecantikan kan bukan hanya di muka. Iya. Gitu. Masih panjang banget nih ya tentang kecantikan ya. Iya. Yang jelas jangan cantik innernya dah. Kalau cantik innernya kita berguru sama Ustadz. Gitu ya. Oke, thank you ya. Terima kasih Mas Frankie, terima kasih Dokter Jaya. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!